Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wal ali ma ba'd. Melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah. Sebelumnya telah diterangkan tentang Arkanul Iman. Diterangkan sebelumnya makna daripada iman secara bahasa dan secara syarak. Kemudian rukun yang pertama daripada iman adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang benar, yang patut untuk disembah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Esa. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan terbebas daripada sifat-sifat kekurangan. Nah, itu wajib bagi setiap mukallaf untuk meyakini dan beriktikad dengan akidah tersebut. Kemarin juga dijelaskan tentang 50 akidah yang wajib untuk diyakini setiap mukallaf. Yang mana 41 akidah tersebut terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 jaiz. Baik. Nah, kemarin juga dijelaskan bahwasanya sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala itu ada 20, terbagi menjadi 4. Ada namanya sifat nafsiyah. Kemudian yang kedua ada namanya sifat salbiyah. Yang ketiga ada sifatul ma'ani dan yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Nah, ini sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 4 tersebut. Nah, kemarin sudah dijelaskan sifat nafsiyah, yaitu adalah sifat al-wujud. Allah itu ada dan sudah diterangkan. Kemudian sifat salbiyah, artinya sifat yang mentiadakan dari Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang tidak layak baginya. Yaitu ada berapa sifat kemarin salbiyah? Ada 5. Yaitu sifat al-qidam, al-baga, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsihi wal wahdaniyah. Nah, ini namanya sifat salbiyah. Kemudian sekarang kita akan menerangkan daripada sifat sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani itu ada berapa? Ada 7. Yaitu al-qudrah, al-iradah, al-ilmu, al-haya, as-sam', al-basar, al-kalam. Ada 7 sifatul ma'ani. Nah, ini sifatul ma'ani itu adalah sifat gaimun bidzatihi subhanahu wa ta'ala. Adalah sifat yang berdiri dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk dari zatnya Allah. Sifatul ma'ani ini tidak termasuk daripada zatnya Allah, akan tapi sifat ma'ani tersebut selalu melazimi daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk zatnya Allah dan juga bukan di luar zatnya Allah, akan tapi ini adalah sifat-sifat yang gaimun bidzatih, selalu melazimi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 7 sebagaimana tadi disebutkan. Yang pertama daripada sifatul ma'ani adalah al-qudrah. Allah itu berkehendak. Qudrah apa qudrah? Mampu. Allah itu mampu. Al-qudrah mampu. Dan kemampuannya Allah ini terkait dengan hal-hal yang al-jaizat,
Al-Qudrah, kemampuannya Allah itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu al-jaizat. Tidak terkait dengan al-wajibat dan juga tidak terkait dengan al-mustahilat. Jadi Allah mampu, tapi mampunya itu terkait dengan apa? Al-jaizat, dengan hal-hal yang jaiz. Apa kemarin jaiz? Ma yutasawwar fil agli wujuduhu wa adamuh. Apa itu? Apa itu al-jaiz? Al-jaiz itu adalah tidak ada di kitab. Nah, makanya diperhatikan. Ma yutasawwar fil agli wujuduhu wa adamuh. Itu al-jaiz. Hal yang secara akal itu terbayang, ada atau tidak adanya. Beda halnya dengan al-wajib dan al-mustahil. Kalau kemarin al-wajib ma la yutasawwar fil agli adamuh. Nah, ini tidak terbayang secara akal, di akal itu tidak terbayang, itu tidak ada. Nah, ini jadi harus ada. Secara akal itu harus ada. Nah, jelisu. Secara akal itu harus ada, itu wajib. Kalau mustahil, ma la yutasawwar fil agli wujuduh, yang tidak terbayang di akal adanya. Nah, ini secara akal itu tidak mungkin ada. Nah, itu sifat mustahil. Adapun jaiz, perkara-perkara yang terbayang secara akal, bisa ada, bisa tidak ada. Nah, ini sifat qudrahnya Allah itu terkait dengan al-jaizat. Tidak terkait dengan al-wajibat dan al-mustahilat. Jadi tidak sah ada seorang yang mengatakan Allah mampu. Berarti Allah mampu punya anak. Ah, ini enggak. Kenapa? Ini kemampuan Allah itu hanya terkait dengan al-jaizat. Allah tidak mungkin punya anak. Sebagaimana kemarin dijelaskan. Allah tidak mungkin punya anak. Ini mustahil bagi Allah punya anak. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Nah, ini Allah tidak butuh dengan anak dan Allah tidak butuh dengan orang tua. Nah, ketika ada seseorang yang mengatakan Allah mampu, berarti Allah mampu punya anak. Nah, ini enggak. Ucapannya ini sudah enggak benar sudah. Ucapannya ini mahu mustaqim, enggak sah ucapannya tersebut. Kenapa? Karena qudrahnya Allah terkait dengan al-jaizat, tidak terkait dengan al-wajibat dan tidak terkait dengan al-mustahilat. Nah, ada yang mengatakan lagi, Allah mampu, berarti Allah mampu punya syarik dong. Allah mampu punya syarik. Nah, ini ada Tuhan selain Allah. Anda ini ucapannya ini tidak benar. Kenapa? Karena kemampuan Allah terkait dengan al-jaizat. Allah memberi, al-jaiz. Allah juga tidak memberi, ya terserah Allah. Allah memberikan manfaat, Allah memberikan madarat, ya terserah Allah. Allah mampu dan begitulah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini al-qudrah. Itu yang pertama daripada sifatul ma'ani. Kemudian yang kedua daripada sifatul ma'ani, al-iradah. Apa al-iradah? Nah, ini berkehendak. Berkehendak. Allah berkehendak. Dan kehendaknya Allah juga yata'allaq bil jaizat kadzalik. Yani la yata'allaq bil wajibat wal mustahilat al-aqli. Bal yata'allaq bil jaizat. Yani Allah al-iradah, berkehendak. Semua yang dikehendaki Allah terjadi. Dan semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan yang jelek sekalipun adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini al-khair wa syarru bimasyiatillah. Ini kebaikan dan kejelekan itu semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Dan semua itu atas hikmah. Semua Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan semua yang terjadi ini atas kehendak Allah dan itu semuanya adalah dibaliknya adalah hikmah. Hikmah yang diketahui atau tidak diketahui. Baik. Al-ilmu. Nah, ini termasuk sifatul ma'ani adalah al-ilmu. Apa al-ilmu? Mengetahui. Mengetahui. Al-ilmu, mengetahui. Allah mengetahui. Sifat termasuk sifatnya Allah mengetahui. Pengetahuan Allah itu mencakup segala hal. Allah tahu segala hal. Allah mengetahui bahkan an-namlatus sauda. Apa artinya an-namlatus sauda? Semut yang hitam. Fis sakhratil malsa, yang ada di batu yang licin. Fil lailatil dhalma, apa artinya fil lailatil dhalma? Di malam yang gelap gulita. Nah, ini sudah hewan kecil semut warnanya hitam di kegelapan malam ada di batunya yang licin. Nah, ini Allah mengetahui hal tersebut. Apapun tercakup oleh pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui bahkan yang ada di hati seseorang. Ya'lamus sirra. Allah itu mengetahui as-sirra, apa yang ada di hati seseorang. Nah, ini kita tidak tahu apa yang di hati seseorang, tapi Allah mengetahui apapun yang ada di hati seseorang. Bahkan bukan hanya mengetahui as-sir, akan tapi ya'lamus sirra wa akhfa, bahkan yang lebih samar, yang lebih rahasia daripada sir itu sekalipun Allah mengetahuinya. Apa yang lebih samar daripada besitan hati? Nah, ini yang lebih samar adalah sesuatu yang akan terbesit bagi seseorang. Nah, ini belum terbesit pada hati seseorang, baru nanti akan terbesit. Nah, isma. La tatakallam. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang, bahkan yang akan terbesit di dalam hati seseorang. Makanya dikatakan ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang ada di hati, bahkan yang lebih samar. Kalau kamu ditanya apa yang lebih samar, yakni apa yang akan terbesit sekalipun Allah mengetahuinya. Nah, ada termasuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala al-ilmu. Baik. Kemudian yang keempat daripada sifatul ma'ani al-haya. Apa al-haya? Hidup. Allah hayyun daimun la yamut. Allah itu maha hidup dan tidak mati, tidak binasa. Bagaimana dahulu ketika Nabi SAW itu wafat, intakala ila rafiqil a'la, semua orang tersentak dengan apa? Dengan kewafatan Nabi SAW. Bahkan mereka itu tidak percaya. Kenapa tersentak? Apakah Nabi itu wafat? Bahkan ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu tersampaikan kepada beliau kabar wafatnya Nabi, beliau langsung menghunuskan pedangnya. Nah, siapa yang mengatakan Nabi itu wafat? Ini saya akan penggal kepalanya. Enggak. Beliau ini sebagaimana Nabi Isa akan diangkat ke langit, kemudian nanti akan diturunkan.
katanya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kemudian setelah itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah berada di sisi jasad Nabi SAW yang mulia kemudian keluar, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq menenangkan Sayyidina Umar dan mengabarkan kepada orang-orang yang di situ semuanya. Dengan perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq semuanya tersadar, semuanya menerima dengan kejadian yang terjadi waktu itu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, yang beliau katakan sebagaimana perkataan yang masyhur itu, man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Orang yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah wafat. Intagal ila rafiqil a'la. Wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu zat yang maha hidup, yang tidak ada kematian pada dirinya. Nah, maka setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab dan kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata kutila inqalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullah syai'a. Maka kemudian ini Sayyidina Umar bin Khattab langsung tersadar, lemas itu lutut, terjatuh, bersimpuh, menerima kenyataan yang begitu pahit bahwasanya Nabi berpisah dari mereka. Nabi meninggalkan mereka, berpisah dari mereka jasadnya. Menerima kenyataan tersebut, akhirnya beliau mengatakan seakan-akan baru mendengar daripada ayat tersebut. Padahal mereka tahu, ayat tersebut tahu. Ayat yang dibacakan Sayyidina Abu Bakar, akan tapi seakan-akan ayat tersebut baru pertama kali dengar oleh mereka. Nah, ini syahid di sini, Allah itu daripada sifatnya Allah, sifatul ma'ani adalah al-haya, hidup. Adapun selainnya adalah yaqbalul fana. Semuanya adalah hidup, akan tapi hidupnya itu nisbi. Bukan hakiki. Mereka akan meninggal setelahnya. Akan tapi Allah hidup dan kehidupannya itu terus menerus, daim, kekal. Baik. Kemudian yang selanjutnya as-sam'u. Apa ini as-sam'u? Mendengar. Allah mendengar segala hal. Akan tapi mendengarnya itu tidak butuh dengan telinga. Pendengaran Allah tidak butuh dengan gendang telinga. Allah mendengar segala hal. Kemudian al-basaru, apa artinya al-basaru? Ini penglihatan. Dan penglihatannya Allah tidak butuh dengan mata. Kalau kita melihat sesuatu, kita melihat sesuatu, saya melihat, ini ada kamera di depan saya. Ini kamera ini gambarnya terbias ada di kornea mata ini. Makanya saya melihat. Allah, penglihatan Allah tidak seperti itu, tidak membutuhkan dengan mata ini. Kenapa? Kalau semuanya butuh dengan adanya ini, akhirnya harus ada jihah. Allah membutuhkan jihah. Apa artinya jihah? Arah. Nah, ini ada di depan, ada di samping, belakang. Enggak. Sedangkan Allah itu la tuhituhul jihad. Allah itu tidak butuh dengan arah. Allah tidak butuh dengan tempat. Allah tidak butuh dengan zaman. Kenapa? Karena zaman dan tempat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak mungkin sang pencipta itu tercakup dengan ciptaannya. Baik. Kemudian al-kalam. Kabarnya al-kalam. Kabarnya al-kalam. Ini berbicara. Dan
Semua yang tadi, sifat-sifat yang tadi kita terangkan itu, semuanya adalah sifatun azaliyatun gadimah. Nah, ini sifat yang itu terdahulu. Seperti zatnya Allah. Zat Allah terdahulu, maha terdahulu. Bukan baru. Artinya, al-kalam, Allah, nah, ini termasuk sifatnya Allah, maha berbicara. Nah, ini ucapannya itu bukan sesuatu yang baru. Yang bukan tidak ada suaranya. Bila harfin wala sut, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tidak ada takdim, tidak ada takhir. Kalau seperti kita kalau bicara, nah ini ada urutannya. Setelah bicara ini. Allah, ucapan Allah, kalamullah, ini sifatun azaliyatun gadimah, ini maha terdahulu. Ini seperti zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Tidak ada urutannya tadi, rentetannya tadi. Adapun Al-Qur'an ini bukan kalamullah yang al-azali al-gadim. Akan tetapi Al-Qur'an yang kita baca itu, yang ada hurufnya, yang kita bisa dengar suaranya itu cuman menunjukkan atas kalam Allah yang azali al-gadim tadi. Al-Qur'an hadits. Al-Qur'an itu baru, makhluk. Akan tapi Al-Qur'an itu menunjukkan kalam Allah yang azali al-gadim tadi. Nah, cuman menunjukkan, tapi bukan kalam Allah yang azali gadim tadi. Sebagaimana dahulu Nabi Musa ketika berdialog dengan Allah, ini mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala ada di bukit Tur Sina. Nah, itu kalam Allah yang azali al-gadim. Oleh karena itu Nabi Musa tidak mendengarkan dengan telinga beliau, tapi mendengarkan dengan seluruh jasad beliau. Nah, ini kalam yang maha terdahulu. Dan sifat-sifat Allah yang tadi kita sebutkan, itu semuanya sifat yang maha terdahulu, bukan baru. Dan sifat-sifat tersebut adalah sifat yang esa juga. Sebagaimana kemarin diterangkan, Allah itu esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam af'alnya. Ini artinya satu. Ini gudrah Allah, kemampuannya Allah, yaitu satu, bukan dua. Gudratullah yaitu satu. Ini iradah, kemampuannya Allah, kehendak Allah, ya satu. Yang mana kemampuan itu satu, yang terdahulu, yang maha terdahulu. Bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah yaitu satu yang terdahulu. Baik. Nah, sudah itu tujuh daripada sifatul ma'ani. Ini sebagaimana dijelaskan, sifat wajibnya Allah yang 20 ini terbagi menjadi 4. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifatul ma'ani, sifat ma'nawiyah. Taib. Kita sudah menjelaskan tentang sifat nafsiyah. Kemudian sifat salbiyah. Kemudian barusan kita telah menjelaskan tentang sifatul ma'ani. Kemudian yang terakhir adalah sifat ma'nawiyah. Ini sifat ma'nawiyah ini, sebagian ulama itu mencukupkan dengan sifatul ma'ani. Kenapa? Karena dengan adanya sifatul ma'ani ini, min lazimihi, pasti ada sifat ma'nawiyah. Seperti tadi itu. Kalau Allah memiliki sifat gudrah, ya pasti Allah itu adalah zat yang gadir, zat yang maha mampu. Ini kaunuhu gadiran. Allah memiliki sifat al-iradah, maka termasuk min lazimi sifatil iradah kaunuhu muridan. Ini apa? Ada sifat iradah, ya pasti Allah itu adalah zat yang maha berkehendak, murid. Dan begitu seterusnya. Al-ilmu. Ini min lazimi sifatil ilm kaunuhu
aliman. Kemudian tadi al-haya min lazimi sifatil haya kaunuhu hayyan. Kemudian as-sam'u min lazimi sifatis sama' kaunuhu sami'an. Al-basaru min lazimi sifatil basar kaunuhu basiran. Al-kalam min lazimi sifatil kalam kaunuhu mutakalliman. Ini sebagian ulama mencukupkan dengan sifatul ma'ani dan tidak menyebutkan sifat ma'nawiyah. Tidak menyebutkan bukan berarti mentiadakan, tidak ada, akan tapi cukup maksudnya. Kenapa? Karena sifatul ma'ani ini sudah mengisyaratkan tentang sifat ma'nawiyah. Ini sudah ada namanya dalalatul iltizam namanya. Dalalatul iltizam. Nah, kalau ada iradah ya pasti adalah zat yang maha gadir dan begitu seterusnya. Nah, ini akan tapi yang pendapat yang mu'tamad itu tetap menyebutkan daripada sifat ma'nawiyah. Kenapa? Karena ini ilmu tauhid. Nah, ini ilmu tauhid ini harus betul-betul diperinci. Harus betul-betul disebutkan secara terperinci. Kenapa? Karena kalau ada iham aja sedikit, ada kesalahpahaman sedikit, maka itu akan berdampaknya itu fatal. Kenapa? Berdampaknya itu akan berdampak pada akidah. Artinya akan mengakibatkan seorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan sebagaimana musannif di sini. Musannif di sini menyebutkan dan banyak sekali musannif dalam kitab-kitab tauhid menyebutkan ini sifat ma'nawiyah. Nah, ini sifat ma'nawiyah yang mana itu adalah far'un an sifatil ma'ani. Itu adalah cabang daripada sifat apa? Al-ma'ani. Taib. Nah, itu sudah kita jelaskan tentang sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala yang ada 20. Kemudian ada lagi sifat mustahil. Sifat mustahilnya Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa sifat mustahilnya Allah? Ada 20 juga. Nah, itu bisa kita fahami sifat mustahilnya Allah itu dengan kita memahami sifat wajibnya Allah. Kenapa? Karena ketika kita meyakini bahwasanya Allah itu al-wujud, maka mustahil bagi Allah kebalikannya. Apa itu? Al-adam. Ketika kita meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala yang al-qidam, maha terdahulu, berarti mustahil bagi Allah al-huduts, ini baru. Dan begitu seterusnya. Ketika kita meyakini bahwasanya termasuk dari sifat Allah al-baqa, maka mustahil bagi Allah al-fana atau turul adam di sini. Dan begitu seterusnya. Meyakini bahwasanya termasuk sifat Allah itu mukhalafatul hawadits, berbeda dengan makhluk, maka mustahil bagi Allah mumatsalatul hawadits. Nah, itu kita bisa pahami ketika kita telah memahami daripada sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala yang 20. Nah, ini 20 tambah 20, 40, tinggal 1. Akidah yang terkait dengan haknya Allah ada 41. Yang satu ini adalah sifat jaiz. Sebagaimana tadi dijelaskan, ma yutasawwar fil agli wujuduhu wa adamuh. Ma yutasawwar fil agli wujuduhu wa adamuh. Nah, ini terbayang secara akal, ada atau tidak adanya. Itu sifat jaiznya Allah. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Baik. Kamagal sahibul aqidah wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Dan termasuk sifat jaiznya Allah dengan fadl dan adl dari Allah Subhanahu wa taala, itu Allah berbuat sesuatu yang mungkin dan meninggalkannya. Allah memberi fulan ya karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mencegah pemberian dari fulan
Ya karena adil dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan manfaat kepada fulan, memberikan kesehatan kepada fulan karena fadl, murni anugerah dari Allah. Allah memberikan penyakit, Allah memberikan madarat kepada fulan, maka itu juga adalah adil min Allah Subhanahu wa taala. Itu karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak Allah melakukan Allah berbuat terhadap ciptaannya sesuai kehendaknya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat, akan tapi kita sebagai makhluk ditanya nanti, akan dituntut. Akan tapi Allah terserah berkehendak apapun atas ciptaan yang diciptakan olehnya. Baik. Allah memilih seorang hamba dan tidak memilih seorang hamba. Nah, ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni seorang yang pendosa atau tidak mengampuni. Nah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan balasan terhadap orang yang berbuat baik atau tidak memberikan balasan. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak disifatkan dengan sifat yang zalim. Kenapa? Karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru ma yasha'u ghaira syirki bihi khuludun nar duna syakki. Yuthibu man ata'ahu. Yuthibu man? Apa yuthibu man? Yuthibu man asa. Yuthibu man asa wa yuli ni'ama. Terusnya apa? Wa yu'limul atfala. Apa itu? Baik, ini. Orang yang maksiat tapi gak dikasih dosa, nah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah yu'limul atfal tadi apa? Memberikan hukuman terhadap orang yang tidak berdosa, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini karena memang semuanya milik Allah. Dan wawasfuhu bidzalimi istihala. Akan tetapi Allah itu tidak disifati dengan zalim. Kenapa? Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang berbuat taat seumur hidupnya taat. Apakah wajib atas Allah buat memasukkannya ke dalam surga? Tidak wajib. Allah tidak wajib. Tidak ada kewajiban bagi Allah sama sekali. Kalau Allah memasukkan dia ke dalam surga, murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kewajiban Allah, bukan keharusan Allah. Akan tapi murni anugerah. Fadlan wajudan manna la biktisabin minna. Ini murni fadl, anugerah, murni jud, kedermawanan, murni man, murni daripada pemberian, bukan karena perbuatan yang muncul daripada kita. Ada orang berbuat dosa sepanjang hidupnya. Apakah dia harus masuk neraka? Nah, enggak. Kalau Allah memberikan pengampunan, ya terserah. Nah, maka dari itu ada sebuah ayat yang betul-betul membuat mereka para ahlillah ini ketakutan, khawatir. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, apa itu? Allah berbuat semaunya. Nah, ini dan mau apa kalian?
Maka dari itu apa itu ayatnya itu? Nah, itu membuat mereka para ahlillah itu sangat ketakutan. Kenapa? Karena mereka bagaimanapun mereka berbuat taat, akan tapi ujung daripada hidupnya ya terserah Allah. Apakah mau diberikan balasan surga ataupun dimasukkan ke dalam neraka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada sunnatullah, ketika seorang itu berbuat taat, maka dia akan mendapatkan pahala dan dimasukkan ke dalam surga, dan begitu pula sebaliknya. Dan akhir daripada kehidupan seseorang itu akan biasanya itu akan berupa sebagaimana kebiasaan yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Ini yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih wa yamutu ala ma 'asha alaih. Seseorang itu akan dibangkitkan kelak di hari kiamat sebagaimana kondisi dia matinya, dan dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai bagaimana dia menjalankan kehidupannya. Ketika kehidupannya itu dia lakukan dengan kebaikan, itu adalah tanda bahwasanya dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu tanda seperti itu. Akan tapi semua bergantung daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Itu sifat jaiznya Allah. Sifat jaiznya Allah, Allah berbuat setiap hal-hal yang mungkin dan Allah tidak berbuat. Tarkuhu, ini tarkul fi'il. Tidak melaksanakan itu. Karena semuanya baik itu kebaikan ataupun kejelekan, semuanya adalah bimasyiatillah, al khair wa syarr bimasyiatillah. Itu mungkin yang kita cukupkan dulu pada pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan di pertemuan selanjutnya di dalam pembahasan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan yang lebih baik lagi jika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Insyaallah taala. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu alal habib.